Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sinfasyang, Kamis 10 Februari 2022. Setiap orang pada dasarnya memiliki penembusan besar dan kebijaksanaan unggul. Episode 984. Hendaknya senantiasa melatih pemikiran dan berkonsentrasi pada esensi dari batin. Setiap orang pada dasarnya memiliki penembusan besar dan kebijaksanaan unggul, tanpa akhir dan tidak berkesudahan. Itulah sifat Buddha yang tiada berawal, tiada kebocoran, penembusan dan pencapaian besar. Sifat yang murni dan menakjubkan. Belakangan ini kita sering membahas mengenai Buddha Mahabhisna Janana Bibu. Sejak kapan sudah ada sosok Buddha Mahabhisna Janana Bibu? Kita semua tentu masih ingat, tidak dapat dideskripsikan bagaimana awal permulaan jalinan jodoh Buddha Mahabhisna Janana Bibu. Sejak masa tanpa awal dari masa tanpa awal. Masa tanpa awal tak terhingga dari masa tanpa awal. Sungguh tiada awal. Jika ingin membahas tentang waktunya, benar-benar sangat panjang, sangat lama, sampai mengumpulkan begitu banyak ahli matematika sekalipun, dan begitu banyak para guru matematika, termasuk juga para murid-muridnya, dengan menggabungkan kekuatan intelek semuanya untuk menghitung. Berapa lama waktunya? Kalpa sebanyak butiran debu. Satu kalpa saja waktunya sudah begitu panjang, dan beliau kemudian 3000 maharibu dunia, semua unsur bumi dan segala sesuatu yang ada di bumi. Semua digiling menjadi debu pasir, dan semua partikel pasir ini diaduk menjadi tinta. Tinta dari unsur bumi itu habis setelah melewati 1000 negeri diteteskan satu tetes. Kemudian melewati 1000 negeri diteteskan satu tetes lagi. Baik yang mendapatkan tetesan maupun yang tidak mendapat tetesan. Semua negeri tersebut segala yang ada di atas tanah. Semuanya bahkan debu pasir. Semuanya juga digiling menjadi debu pasir. Negeri-negeri ini coba bayangkan, ada seberapa besar, sungguh sangat besar, melewati negeri yang tak terhingga jumlahnya, yang tidak dapat dihitung negerinya, setelah melewati sekali demi sekali sampai semua unsur bumi. Digiling menjadi debu pasir. Semua debu pasir dianggap sebagai waktu. Semua waktu tersebut diakumulasi ada berapa lama. Sungguh tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi, berhubung tidak dapat dihitung, dari mana asal mula Buddha Mahabhisna Janana Bibu? Lebih baik kita hendaknya senantiasa melatih pemikiran dan berkonsentrasi pada esensi dari batin. Berhubung kita tidak dapat menghitung angka yang di luar, kita seharusnya benar-benar bersungguh hati, membina diri, memusatkan pemikiran kita, benar-benar menenangkan batin kita. Batin kita sangat jernih dan murni, melatih pemikiran kita. Semua orang tahu itu disebut samadhi. Berkonsentrasi juga disebut samadhi. Batin tidak ternodai, tidak memiliki kotoran. Batin seperti ini yaitu esensi dari batin. Apa itu esensi dari batin? Adalah sebidang cermin yang besar dan bulat. Kebijaksanaan dari cermin yang besar dan bulat. Kebijaksanaan agung dari cermin sempurna. Itulah sifat kebudaan yang murni dari setiap orang. Ini pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang pada dasarnya memiliki penembusan besar dan kebijaksanaan unggul. Sebenarnya, penembusan besar dan kebijaksanaan unggul sudah ada sejak masa tanpa akhir dan tidak berkesudahan dan tiada berawal. Coba kita pikirkan, bukankah ini adalah sifat hakiki kita setiap orang? Kita setiap orang memiliki sifat hakiki tatata yang murni, cermin besar dan bulat ini. Setiap orang memilikinya. Sayangnya, kita telah ditutupi oleh ketidaktahuan. Sebenarnya, bidang cermin ini tanpa akhir. Untuk membahas waktunya, sebenarnya sejak kapan kita memilikinya? Kita hanya bisa bertanya pada diri sendiri. Di mana cermin batin kita? Cermin kita yang besar dan bulat ini, Buddha dengan tepat menyampaikan kepada kita bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki
Apakah kita dapat mencarinya? Di mana cermin kita ini? Sebenarnya ada, tentu saja ada. Namun kita masih belum memunculkannya. Setiap orang pada dasarnya memiliki penembusan besar. Setiap orang memiliki sifat hakiki diri atau svabhavakaya dan kebijaksanaan unggul, tanpa akhir dan tiada berkesudahan. Kebijaksanaan dengan penembusan besar kita, sifat kebijaksanaan, jika kita buka juga sama, tanpa akhir dan tidak berkesudahan. Ini adalah sifat Buddha. Sifat Buddha benar-benar tanpa awal. Anda mempergunakan waktu kalpa sebanyak butiran debu. Untuk jangka waktu yang begitu lama, kita pada dasarnya telah memilikinya. Waktu yang sangat lama. Ini menunjukkan bagaimana sifat Buddha tanpa awal dan tanpa akhir. Tidak dapat dikatakan, sejak kapan kita mulai memiliki sifat Buddha? Ini benar-benar sangat-sangat lama. Inilah sifat batin kebudaan semua orang. Tiada kebocoran, penembusan dan pencapaian besar. Setiap orang pada dasarnya memiliki pikiran yang sangat murni dan tidak tercemar. Dharma dapat dipahami sepenuhnya dalam batin kita. Pada dasarnya tiada kebocoran. Prinsip kebenaran dirangkum ke sifat batin kita. Jelas-jelas kita memiliki sifat batin, tapi tetap saja mau mencari dan memohon keluar. Setiap orang pada dasarnya memiliki stupa puncak burung nasar atau krakuta parvata. Jadi kita bisa berlatih di kaki stupa. Kita semua pada dasarnya memiliki stupa puncak burung nasar ini. Tempat pencapaian pencerahan bodhimanda, puncak burung nasar. Sudah ada di batin kita. Jadi mau kemana lagi kita pergi? Untuk mencari tempat pencapaian pencerahan atau bodhimanda, puncak burung nasar lainnya, seharusnya persamuhan puncak burung nasar tidak pernah bubar. Itu akan selamanya ada di dalam batin kita. Tiada kebocoran, penembusan dan pencapaian besar. Ini sebenarnya terdapat dalam diri kita. Sifat batin kita pada dasarnya murni dan menakjubkan. Tiada kebocoran, penembusan dan pencapaian besar. Sifat yang murni dan menakjubkan dimiliki oleh setiap orang. Mendengarkan sutra setiap hari. Sekarang setiap hari mengatakan kata-kata yang sama. Selama kalpa yang tidak terhingga, selama jangka waktu panjang yang silam. Buddha Mahabhisna Janana Bibu, berapa lama waktunya? Setelah ini masih sangat panjang. Untuk mendeskripsikan waktu tersebut, jadi kita harus bersungguh-sungguh hati. Bersungguh-sungguh hati, dengan demikian akan dapat membuang kegelapan batin. Kebijaksanaan agung cermin sempurna ini akan muncul asalkan kamu ada niat. Ada niat dengan sendirinya benih-benih dharma akan tertanam. Dengan menyemai benih kebijaksanaan ini, kita dapat membawa kebijaksanaan ini, menyebar luaskan tanpa ada rintangan ke segala penjuru. Seperti di zaman Buddha, Sariputra juga menggunakan kebijaksanaannya. Dia memiliki kebijaksanaan yang terunggul. Dia menggantikan Buddha. Juga dapat menundukkan banyak praktisi non-Buddhis dan berhasil menjadikan ladang pelatihan. Seperti sesepuh Sudatta, suatu waktu dia berkunjung ke rumah teman itu adalah di Raja Gaha. Dia berkunjung ke teman ini setelah melihat teman kenapa rumahnya ditata dengan sangat agung. Dia bertanya kepada teman, apakah di rumah ini ada diadakan acara yang berbahagia? Ataukah karena saya akan datang sehingga ditata dengan sangat agung? Teman berkata, bukan karena kamu akan datang, tetapi untuk menyambut kedatangan Sang Bhagawan Buddha. Sesepuh Sudatta berpikir, siapakah Sang Bhagawan ini? Sehingga temanku yang terkaya di seluruh negeri begitu menghormatinya. Orang seperti apakah Sang Bhagawan ini? Saya harus mencari tahu tentangnya. Di tengah-tengah ini dengan cepat bertanya kepada temannya, di mana Bhagawan ini tinggal sekarang? Mengapa begitu layak untuk Anda hormati, sehingga mengadakan penyambutan untuk kedatangannya? Dia berkata, sangat tidak mudah. Sang Bhagawan saat ini berada di kota Raja Gaha, sebuah tempat yang hening dan tenang. Jaraknya tidak jauh dari tempat kita. Di sana beliau membina diri bersama dengan muridnya.
Malam hari sebelum tidur, sesepuh Sudata merasa harus sampai besok untuk melihat Sang Bagawan. Seolah-olah malam itu sangat penting. Tidak bisa tidur selama malam yang begitu panjang ini. Dia berpikir, lebih baik saya berangkat saja saat ini, sesuai dengan apa yang dikatakan temannya. Dia pergi ke tempat itu. Demikianlah secara bertahap mendekati Sang Bagawan, tempat di mana Buddha Sakyamuni melatih diri. Ketika sudah dekat seperti ini, tidak dapat mengungkapkan bagaimana kondisi batinnya. Terus muncul rasa sukacita dan antusias, semakin dekat. Dalam hatinya merasa semakin sukacita, semakin dekat. Dari kejauhan melihat di bawah pohon besar, tampak bagaimana ada seberkas cahaya terkumpul di bawah pohon besar. Dia perlahan mendekat mengarah ke cahaya itu. Ternyata itu adalah orang suci. Semakin melihat dari dekat, tampak aura yang sangat agung. Hati yang sukacita ini tidak bisa dikendalikan. Sebenarnya mengapa bisa demikian sukacita? Belum pernah muncul kondisi batin demikian. Dia berjalan mendekat tanpa mampu mengendalikan diri lagi. Dia berlutut dan bersujud di depan orang suci. Saat berlutut dan bersujud itu, dalam hatinya timbul sebersit niat. Beginikah tata krama terhadap orang suci? Terhadap orang suci, bagaimanakah seharusnya tata krama untuk menunjukkan rasa hormat? Pada saat itu bagaikan melihat dewa muncul di depan orang suci tersebut, yang mana bersujud sampai mencium tanah. Sedemikian sedang bersembah sujud. Seperti sedang memberikan contoh kepadanya. Kemudian bernamaskara mengitari Buddha di tempat tersebut. Setelah itu dewa itu pun menghilang. Ini seharusnya adalah tata krama dalam menghormati Buddha. Etikanya harusnya demikian, sehingga di tempat itu dia mengikuti cara dewa itu, bersembah sujud sampai mencium tanah, kemudian bangun dan mengitari Buddha. Sebanyak 3 kali putaran mengikuti arah jarum jam. Demikianlah ia mengitari Buddha. Kemudian dengan penuh hormat, kedua telapak tangan beranjali. Di tempat itu memandang Sang Buddha. Sang Buddha kemudian membuka mata welasasinya. Kemudian memanggil nama sesepuh Sudata dan berkata, "Mengapa engkau cepat datang kemari?" Dia berpikir, apakah orang suci ini adalah orang yang akan diberikan persembahan oleh temannya? Sang Buddha bagaikan memahami keraguan dalam hatinya, berkata kepadanya, "Benar, engkau datang melihat saya. Saya di tempat ini sehingga kamu dapat melihat." Hatinya lebih sukacita lagi, tahu namanya dipanggil. "Saya juga sudah melihat Buddha." Dia berkata kepada Buddha, "Buddha, saya sekarang telah melihatmu. Kondisi batin saya saat ini penuh dengan rasa sukacita yang tidak dapat diungkapkan." Setelah mendengar suara Sang Buddha, saya merasakan adanya prinsip kebenaran yang tak terhingga. Jumlahnya dan menakjubkan masuk ke dalam hati saya. Sang Buddha berkata, "Engkau sudah memperoleh buah pertama. Engkau sudah memahami prinsip kebenaran di dunia. Engkau sudah memahami prinsip antara kaya dan miskin." Dia menenangkan hatinya berkata, "Benar Buddha, saya seketika ada memikirkan. Saya memiliki sebab dan kondisi yang bagaimana sehingga terlahir di alam manusia. Saya begitu lahir sudah berada di keluarga yang demikian kaya, namun saya juga melihat demikian banyaknya rakyat jelata, kasta rendah yang hidup dalam kemiskinan. Penuh dengan penderitaan, lahir, tua, sakit, dan mati. Banyak yang setelah tua tidak memiliki tempat bersandar. Saya juga senantiasa berdana bagi orang demikian. Sebenarnya ini adalah sebab dan kondisi pendukung apa? Sang Buddha berkata, ini adalah sebabnya sehingga ketika engkau bertemu Buddha bisa memperoleh buah pencapaian tingkat pertama. Tidak perlu saya sebutkan, engkau sudah paham prinsip kebenaran dari penderitaan. Perlahan-lahan engkau akan semakin paham, semakin dekat dengan Buddha. Engkau akan memahami semakin banyak. Sang Buddha mulai membabarkan 4 kebenaran mulia. Berceramah kepadanya, langit pun sudah terang. Sesepuh berkata, "Buddha, saya berasal dari kerajaan Sravasti." Mendengar Buddha membabarkan Dharma, pikiran saya terbuka dan menjadi paham. Orang dari kerajaan Sravasti datang mendengarkan Buddha membabarkan Dharma.
Apakah mereka juga seperti saya, pikiran terbuka dan menjadi paham? Sang Buddha berkata, ini sulit untuk dikatakan. Sang Buddha berkata, ini sulit untuk dikatakan, karena di kerajaan Sravasti terdapat 6 guru ajaran non-Buddhis atau Satsatara, dan juga berpandangan sesat yang dalam. Bila ingin mereka dapat memahami ajaran setelah mendengar seperti engkau, maka dibutuhkan ladang pelatihan di tempat tersebut, agar setiap orang bisa mendekat untuk bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma. Bila tidak, ketika saya sudah meninggalkan tempat itu, Dharma tidak akan bisa diteruskan. Sesepuh berkata, jika demikian, apakah Buddha bisa datang ke kerajaanku Sravasti untuk menyebarkan Dharma? Sang Buddha menjawab, kehidupan sangha yang telah meninggalkan duniawi berbeda dengan kehidupan manusia awam. Hanyalah jika kerajaan Sravasti memiliki sebab dan kondisi ini, ada sebuah tempat seperti yang kamu lihat di sini yang dapat mengakomodasi sangha. Barulah saya bisa ke sana. Sesepuh Anantapindika adalah sesepuh Sudatta. Beliau berkata, ini sangatlah sederhana. Ketika saya pulang, saya akan mencarikan sebuah tempat dan membangun perumahan untuk sangha. Sama seperti lingkungan di sini, yang cocok untuk Buddha dan sangha. Apakah Buddha bersedia untuk datang? Sang Buddha berkata, iya saya bersedia, asalkan kamu ada tempat yang cocok. Sesepuh Sudatta kemudian berkata, kalau demikian hal ini tidak sulit, tetapi Buddha, saya memiliki satu permintaan. Ketika saya menemukan tempatnya, saya akan segera membangunnya. Setelah pembangunan dimulai, untuk desain dan aturan-aturan yang lain, bisakah Buddha mengirimkan satu murid untuk membantu saya untuk memilih tempat dan mendesain bangunan? Sang Buddha berkata, tidak sulit, Sariputra bisa pergi bersama dengan Anda. Dengan demikian, sesepuh Anantapindika, sesepuh Sudatta, tidak kembali lagi ke rumah temannya. Bersama dengan Sariputra, buru-buru kembali ke kerajaan Sravasti. Selama ini kerajaan Sravasti, beliau bertanya kepada Sariputra, jika Sang Buddha hendak mengunjungi kerajaan Sravasti, waktu yang ditempuh Sang Buddha dengan berjalan kaki dalam sehari kira-kira harus berjalan berapa lama? Harus ada tempat peristirahatan bagi beliau. Sangat perhatian ya. Sariputra menjawab, jika Sang Buddha biasanya berjalan kaki seperti ini, kira-kira setengah yojana, akan menyediakan tempat untuk beristirahat. Setengah yojana adalah 20 km. Dengan demikian, sesepuh Anantapindika di setiap kilometer 20 mendirikan satu paviliun untuk tempat beristirahat. Mendirikan satu paviliun tempat beristirahat di setiap 20 km. Dia akan mendirikan satu paviliun. Terus demikian sampai di kerajaan Sravasti. Ini merupakan awal dari sesepuh Sudatta yang ingin membangun vihara Jetavana. Sesepuh ini dia melihat Buddha dan muncul rasa hormat. Begitu suara Buddha keluar, dia tidak dapat menahan diri. Pikirannya terbuka dan menjadi paham. Dia mulai dapat memahami penderitaan dunia. Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia untuknya lagi, membuatnya semakin jelas dan berharap lebih banyak orang yang memahaminya, sehingga dia bersedia membangun gereja untuk Buddha. Tentu saja Sariputra sampai ke kerajaan Sravasti untuk menundukkan ajaran non-Buddhis. Banyak kumpulan ajaran non-Buddhis, semua berkumpul memprotes dan menentang raja. Tidak ingin Buddha masuk ke kerajaan Sravasti. Tentu saja cerita ini masih sangat panjang, tetapi ini untuk mengungkapkan kepada semua orang. Setiap orang memiliki sifat batin, bukan hanya kita praktisi Buddhis, bahkan praktisi rumah tangga, yang biasanya mereka yakini adalah ajaran Brahmana. Begitu mendengar nama Buddha, muncul sukacita dalam batinnya. Dia mulai bertindak, mulai berjalan dari tengah malam, sampai ke tempat di mana Buddha tinggal. Mulai mendekati, batinnya tidak dapat dikendalikan diri sendiri. Sukacita dalam Dharma yang tidak pernah dialaminya, apalagi melihat keagungan Sang Buddha.
Kebijaksanaan agung cermin sempurna atau adarsa janana. Cermin batin di tempat ini secara perlahan mulai muncul. Makanya sesepuh ini beliau menciptakan banyak sebab dan kondisi demi Sang Buddha di Griya Jetavana. Buddha membabarkan Dharma membimbing demikian banyak orang. Di dalam Sutra Buddha ini juga ada tempat pencapaian pencerahan atau bodhimanda. Dari Buddha Sakyamuni sehingga dikatakan kita hendaknya senantiasa melatih pemikiran, konsentrasikan pada esensi batin yang sudah dimiliki setiap orang. Hakiki yang dimiliki setiap orang, yakni tanpa akhir dan tiada berkesudahan. Sifat Buddha dari tanpa awal kita sudah sangat jelas, penembusan besar yang tiada kebocoran. Sifat hakiki yang murni dan tidak ternoda. Lihat sesepuh Anantapindika ini, sangat dekat dengan tubuh dan pikiran Buddha. Ketika sangat dekat, dengan sendirinya para dewa muncul, membimbingnya bagaimana memberi penghormatan. Semua ini sebuah esensi dari pikiran, membuatnya sangat dekat dengan kondisi ini. Disinilah kita harus bersungguh hati. Setiap orang bisa seperti sesepuh Sudatta, menjadi sangat dekat dengan sifat batin. Apalagi kita dalam melatih diri, kita akan dapat menghayati sifat batin dari Buddha. Ini seharusnya akan semakin dekat lagi dengan naskah sebelumnya. Seandainya ada seseorang menggunakan tenaganya untuk menggiling tanah dari 3000 maharibu dunia, di mana seluruh unsur bumi ini dijadikan tinta. Kemudian setelah melewati 1000 negeri menjatuhkan setetes tinta dari partikel debu. Secara demikian terus meneteskannya hingga seluruh tinta dari partikel debu itu habis. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini adalah waktu yang sangat panjang. Berikutnya mengatakan demikian. Semua negeri ini baik yang ditetesi atau tidak ditetesi tinta. Kemudian digiling habis menjadi partikel debu dan satu partikel debu mewakili satu kalpa. Jumlah dari semua partikel debu ini dilampaui oleh jumlah kalpa semenjak Buddha itu memasuki parinirwana. Kalpa yang tak terhingga seperti ini. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Demikian panjang, naskah sebelumnya sudah mengatakan beberapa kali. Bagian berikutnya mengapa masih perlu menyampaikan lagi. Naskah sutra adalah demikian, makanya semua negeri ini baik yang ditetesi atau tidak ditetesi tinta. Secara demikian melewati ribuan dan ribuan negeri. Baik yang ditetesi atau tidak ditetesi tinta adalah dunia sebanyak partikel debu halus yang tak terhitung ini. Adalah untuk mengatakan secara demikian melewati ribuan dan ribuan negeri. Amat sangat banyak negeri yang telah dilewati, baik yang telah ditetesi. Dulu sudah pernah kita bahas, setelah melewati 1000 negeri, semua benda ini digiling menjadi tinta yang sudah pernah ditetesi. Melewati 1000 negeri, lagi ditetesi lagi, agar semua tinta ini diteteskan sampai habis. Baik yang telah ditetesi atau tidak ditetesi tinta. Semua negeri ini yang ada ditetesi atau yang tidak ditetesi adalah dunia sebanyak partikel debu halus yang tak terhitung ini. Semua dunia ini setiap ada negeri pasti ada partikel debu halus. Ada tanah berpasir ini, benda-benda ini kemudian digiling habis menjadi partikel debu. Semua gunung, sungai, daratan, dan lain-lain, semua digiling lagi. Semua adalah partikel debu. Satu partikel debu mewakili satu kalpa, dengan satu butir pasir sebagai massa satu kalpa. Kemudian digiling habis menjadi partikel debu dan satu partikel debu mewakili satu kalpa. Semua unsur bumi dan benda, bersama semua ribu dunia, seluruhnya digiling menjadi partikel debu. Satu partikel debu halus dianggap sebagai satu kalpa. Kalpa ini semua orang sudah sangat jelas. Satu penambahan atau kalpa, satu pengurangan. Hanya satu kalpa kecil saja. Pendek kata, waktunya sangat panjang. Semua unsur bumi dan benda bersama semua ribu dunia. Seluruhnya digiling menjadi partikel debu.
Semuanya digiling menjadi tanah berpasir. Satu partikel debu halus dianggap sebagai satu kalpa. Ini kita juga sudah tahu. Jumlah dari semua partikel debu ini dilampaui oleh jumlah kalpa. Semenjak Buddha itu memasuki parinirwana, kalpa yang tak terhingga seperti ini. Setelah unsur bumi dan benda di atas, semuanya dihabiskan. Kalpa-kalpa yang telah lewat itu adalah melebihi jumlah ini. Sosok Buddha tersebut adalah Buddha Mahabhisna Janana Bibu, melewati waktu yang demikian panjang dan sangat lama. Unsur dari bumi yang dijadikan perumpamaan. Semua unsur yang ada di bumi digiling jadi partikel debu. Seperti ini semua partikel debu habis dari digiling. Sebagai perumpamaan, semuanya menunjukkan waktu-waktu yang panjang. Kalpa adalah menunjukkan waktu yang panjang. Semua ini untuk menunjukkan waktu, semuanya dihabiskan. Waktu yang dilalui ini, kalpa-kalpa yang telah lewat ini adalah melebihi jumlah ini. Waktu yang telah dilalui melebihi waktu yang digunakan sebagai perumpamaan. Benar-benar waktu yang tidak dapat digambarkan. Naskah sutra berikutnya mengatakan, Tathagata dengan kebijaksanaan tanpa rintangan, tahu tentang parinirwana dari Buddha ini, serta para Sravaka dan Bodhisattva. Sebagaimana melihat parinirwana sekarang, para biksu hendaknya tahu kebijaksanaan Buddha adalah murni, halus dan menakjubkan, tanpa kebocoran dan tiada rintangan, mampu menembus dan mencapai kalpa yang tak terhingga. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Perumpamaan ini adalah kebijaksanaan Tathagata yang tanpa rintangan. Tahu tentang parinirwana dari Buddha itu. Tathagata adalah Buddha, Buddha Sakyamuni setelah mencapai kebuddhaan, kebijaksanaan Tathagata tanpa rintangan. Tathagata dengan kebijaksanaan tanpa rintangan, tahu tentang parinirwana dari Buddha itu. Tathagata Sakyamuni dengan kebijaksanaan tanpa rintangan, tahu tentang wujud dari Mahabhisna ketika memasuki parinirwana. Buddha Sakyamuni maksudnya adalah semua Buddha setelah mencapai kebuddhaan termasuk diri sendirinya. Kebijaksanaan setelah tercerahkan, esensi dari kebijaksanaan, memenuhi segala alam dharma di alam semesta. Kebijaksanaan tanpa rintangan, dia memahami seperti yang dikatakan sebelumnya. Terus mengatakan tentang waktu yang sangat panjang. Waktu yang panjang pada kalpa sebanyak butiran debu. Sosok Buddha tersebut, waktu sangat panjang. Ibaratnya sekarang Buddha Sakyamuni mengingat kembali sosok Buddha Mahabhisna Janana Bibu masa lampau, sampai kondisi di mana ketika beliau memasuki parinirwana. Demikian Buddha Sakyamuni mengenang kembali masa lalu. Kemarin kita juga telah membahasnya. Beberapa hari lalu kita juga telah membahasnya. Berdasarkan diri kita yang ingin mengingat segala hal yang terjadi selama ini juga masih dapat. Akan tetapi jika ingin mengenang masa lampau kita tidak mungkin bisa. Namun Buddha Sakyamuni memiliki metode untuk itu. Dengan kebijaksanaan tanpa rintangan dapat menelusuri kembali masa lampau. Sejak masa awal yang tak terhingga, demi Pangeran ke-16, Buddha Mahabhisna Janana Bibu pada masa itu membabarkan Sutra Teratai. Dunia Sang Buddha pada masa itu, dunia para praktisi pada masa itu. Wujud dan kondisi ketika pembabaran Sutra Teratai adalah seperti ini. Buddha Sakyamuni, Buddha saat ini, Tathagata, masih memiliki cara untuk mengingat masa lampau. Sravaka pada masa itu, Bodhisattva, sebagaimana melihat parinirwana sekarang. Pada saat itu, pada masa Buddha Mahabhisna Janana Bibu membabarkan Dharma, pada masa itu juga terdapat Sravaka, juga terdapat Bodhisattva. Setelah melewati waktu yang cukup lama, keadaan Buddha Mahabhisna Janana Bibu mencapai parinirwana, terus hingga saat ini. Buddha Sakyamuni terhadap proses itu masih segar dalam ingatan, sehingga dikatakan, serta para Sravaka dan Bodhisattva. Sebagaimana melihat parinirwana sekarang,
serta melihat kumpulan Sravaka dan Bodhisattva yang ditransformasi oleh Buddha itu, sebagaimana apa yang dilihat pada hari ini, tiada bedanya. Dengan apa yang kalian lihat sekarang adalah sama, prosesnya seperti ini. Pada masa Buddha, Mahabhisna Janana Bibu sedang membimbing para makhluk. Masa tersebut tidak mudah agar para makhluk bisa menerima Buddha Dharma. Pada saat itu kapasitas para makhluk juga sama, tidak merata. Sosok Buddha itu sama juga ada Sravaka di masa itu. Sama juga ada Pratekya Buddha di masa itu. Juga Bodhisattva. Demikianlah membabarkan Dharma. Juga yang paling akhir, sama juga membabarkan sutra teratai. Oleh karena itu, sosok Buddha itu Buddha Mahabhisna Janana Bibu. Proses saat itu sama dengan sekarang. Oleh karena itu, para biksu hendaknya tahu, memberitahukan para biksu, mereka hendaknya tahu akan hal ini. Hendaknya tahu adalah kata mengingatkan dan menyadarkan bahwasanya setiap orang pada dasarnya memiliki penembusan besar. Kenapa tidak memikirkannya dengan cermat? Memberitahukan para biksu, mereka hendaknya tahu akan hal ini, ingin mengetahui hal tersebut. Saya sekarang menyampaikannya, semua orang harus tahu. Pada masa Buddha Mahabhisna Janana Bibu hendaknya tahu, adalah mengetahui, adalah kata-kata agar semua orang waspada. Semua orang harus tahu, memanggil semua orang dengan nada yang sangat tegas. Hal ini adalah demikian tepat. Semua orang seharusnya mengetahuinya. Maka disebut hendaknya tahu. Semua orang harus tahu, meningkatkan kewaspadaan dari setiap orang. Menyampaikan bahwa di masa Buddha Mahabhisna Janana Bibu yang demikian lama, tempat pencerahannya adalah sama dengan Buddha Sakyamuni sekarang. Tidak memiliki perbedaan, semuanya sama. Semua orang harus percaya, harus mengetahui, harus waspada, menasehati semua orang tidak perlu curiga, meskipun waktu sudah lama berlalu. Dengan kebijaksanaan dari Tathagata untuk menyampaikan kepada semua orang hendaknya sangat waspada. Kita harus berupaya agar dengan bersungguh hati melatih ketenangan pikiran, dengan batin yang tenang mengintrospeksi diri. Mengapa saat ini masih berstatus orang awam? Jika setiap orang dari kita memiliki sifat hakiki kebudaan, mengapa kita masih mengandalkan pendengaran terhadap suara dalam memahami Dharma? Seharusnya sifat hakiki kebudaan terdapat dalam batin kita, maka kita harus dengan sungguh hati menghayatinya. Ini bukan sedang bercerita, ini adalah Dharma. Oleh karena itu, Buddha Mahabhisna Janana Bibu pada bab perumpamaan kota gaib bukanlah bercerita, akan tetapi Dharma. Inilah kewelas asihan dari Sang Buddha. Berharap agar kita semuanya tahu, prinsip kebenaran dari masa tanpa awal ini adalah Dharma tentang setiap orang pada dasarnya memiliki penembusan besar. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati. Kenapa tidak memikirkannya dengan lebih cermat? Kita harus melatih pemikiran, kita harus introspeksi, dengan sungguh-sungguh mengamati kondisi luar sebagai cermin bagi kita untuk merenungkan dan mengintrospeksi diri. Jika kita sungguh-sungguh berkonsentrasi pada esensi dari batin, merenungkan dengan cermat esensi batin diri kita sendiri, maka sifat hakiki kita juga mengandung kebijaksanaan agung cermin sempurna. Maka kebijaksanaan Buddha adalah murni, halus dan menakjubkan, tanpa kebocoran dan tiada rintangan. Tanpa kebocoran dan tiada rintangan, kebijaksanaan Buddha yang dimiliki setiap orang adalah sangat murni. Kita dapat kembali kepada kondisi yang sangat murni, yaitu kebijaksanaan yang paling halus dan menakjubkan, tanpa kebocoran dan tiada rintangan. Semua dharma yang kita miliki tidak ada yang hilang karena bocor. Murni, halus, dan menakjubkan. Tiga kebijaksanaan berada dalam satu batin dinamakan murni. Dalam satu batin merealisasikan tiga kebijaksanaan dinamakan halus. Bukan tiga ataupun satu, tetapi adalah satu dan juga tiga. Makanya menakjubkan. Murni, halus, dan menakjubkan. Yaitu tiga kebijaksanaan berada dalam satu batin,
dinamakan murni. 3 kebijaksanaan adalah kemahatauan atau sarvasnata, pengetahuan akan jalan pencerahan atau margasnata, kebijaksanaan menyeluruh atau sarvata janana. Ini disebut 3 kebijaksanaan, seluruhnya ada di satu batin. Maka dalam satu batin merealisasikan 3 kebijaksanaan, dinamakan halus. Bukan 3 ataupun 1, baik 1 dan juga 3 dinamakan menakjubkan. Batin kita, batin dan pikiran. Sebenarnya apakah di dalam batin dan pikiran kita sudah tersimpan berapa banyak? Sangat banyak. Maka dalam 8 kesadaran kita sangat banyak tersimpan karma baik dan buruk. Kita harus bersungguh hati. Ini sangat menakjubkan. Bukan 3 ataupun 1, tetapi adalah 1 dan juga 3. Maka disebut menakjubkan. Dalam satu batin merealisasikan 3 kebijaksanaan secara bersamaan. Sebenarnya bukan 3. 3 sebenarnya kembali 1. Hakiki dari kebenaran sejati kita. Sifat hakiki yang demikian adanya. Sifat hakiki yang demikian adanya. Dia harus memahami kemahatauan atau sarvasnata, prinsip kebenaran dari segalanya di dunia. Pengetahuan akan jalan pencerahan atau margasnata, akurat, intisari, yang paling menakjubkan dari prinsip kebenaran, murni tidak tercemar, kebijaksanaan menyeluruh atau sarvata janana. Semuanya kemahatauan dan pengetahuan akan jalan pencerahan, kebijaksanaan duniawi dan kebijaksanaan sejati, kebenaran relatif atau samti satya, kebenaran sejati paramartata, berpadu, kebijaksanaan menyeluruh. Semua berpadu sebenarnya adalah satu, yaitu kembali pada sifat hakiki kita. Sifat hakiki yang demikian adanya. Ini dinamakan tanpa kebocoran dan tiada rintangan. Melihat A dan meninggalkan B dinamakan kebocoran. Melihat itu dan tidak melihat ini dinamakan rintangan. Buddha menggunakan kebijaksanaan tanpa kebocoran dan tiada rintangan. Melihat parinirwana, Buddha itu bersama para Sravaka dan Bodhisattva. Sama seperti apa yang dilihat pada hari ini. Maka itulah kebijaksanaan yang murni dan menakjubkan. Kita manusia awam. Bila kita melihat A dan meninggalkan B. Bila kita melihat A, kita melupakan B. Lihat naskah sutra. Baca terus yang di depan. Terus baca, lanjut baca. Kemudian lupa kembali. Kita baca sutra bukanlah demikian. Melihat baris ini, lanjut baca. Baris kedua, baris ketiga. Sepenuh perhatian tanpa pikiran bercabang. Maka demikianlah terus membacanya. Telah melupakan yang di depan. Ini dinamakan kebocoran. Telah bocor, maka melihat itu dan tidak melihat ini dinamakan rintangan. Melihat itu dan tidak melihat ini. Melihat yang di sana, tidak melihat yang di sini. Saya sekarang melihat ke depan. Saya tidak bisa melihat yang di belakang. Inilah rintangan. Kalian juga sama. Kalian cuma bisa melihat ke depan. Kalian juga tidak bisa melihat yang di belakang. Inilah rintangan. Tetapi kebijaksanaan Buddha, dia tidak ada rintangan, tanpa kebocoran dan tiada rintangan. Segala prinsip kebenaran, depan, belakang, atas, bawah, sekeliling tidak ada rintangan. Inilah kebijaksanaan Buddha. Buddha dengan kebijaksanaan yang tanpa kebocoran dan tiada rintangan. Sehingga dia bisa memahami dengan jelas. Maka melihat Buddha itu bersama para Sravaka, Buddha adalah Buddha Mahabhisna Janana Bibu. Buddha Sakyamuni yang sekarang melihat pada masa Buddha Mahabhisna Janana Bibu, Sravaka waktu itu, Bodhisattva dan Buddha memasuki parinirwana, dunia saat itu, masa itu. Sama seperti apa yang dilihat pada hari ini, seperti melihat pada masa sekarang. Waktu saat ini adalah Buddha, maka disebut kebijaksanaan yang murni dan menunjukkan ini adalah kebijaksanaan Buddha. Mampu menembus dan mencapai kalpa yang tak terhingga. Mampu secara baik menembus dan mencapai segala hal pada kalpa yang tak terhingga dulu. Menembus dan mencapai adalah menembus
tata gata mengamati masa lampau seakan terjadi sekarang. Inilah perwujudan dari penembusan besar dan kebijaksanaan unggul. Orang banyak tidak tahu akan hal yang sangat lama, dikarenakan penembusan besar dan kebijaksanaan unggul dari mereka belum muncul. Kebijaksanaan Buddha bisa menembus, kebijaksanaan Buddha menembus, mampu secara baik menembus dan mencapai segala hal pada kalpa yang tak terhingga dulu. Ini dinamakan menembus. Tata gata mengamati masa lampau seakan terjadi sekarang. Buddha Sakyamuni kita telah tercerahkan. Dia bersatu dengan benda-benda di langit, sehingga tata gata mengamati masa lampau seakan terjadi sekarang. Lihatlah hal yang sangat lama di masa lampau. Lihat masalah pada masa itu, ingatan sama seperti sekarang. Buddha Mahabhisna Janana Bibu muncul di hadapan, padahal itu waktu dulu yang lama sekali. Seakan masa Buddha Mahabhisna Janana Bibu ditarik waktunya ke sekarang. Buddha Mahabhisna Janana Bibu berada pada batin setiap orang, maka dikatakan batin Buddha dan batin dari semua makhluk adalah tiada beda, sehingga perwujudan dari penembusan besar dan kebijaksanaan unggul, sehingga orang banyak tidak tahu akan hal yang sangat lama. Kita semua tidak tahu karena kita masih manusia awam, sehingga penembusan besar dan kebijaksanaan unggul dari mereka belum muncul karena batin kita. Buddha Mahabhisna Janana Bibu kita belum muncul di depan Buddha Sakyamuni. Beliau, Buddha Mahabhisna Janana Bibu, sebenarnya berada pada batinnya, dan kita setiap orang juga memilikinya. Masa tanpa awal dulu, Buddha Mahabhisna Janana Bibu. Sebenarnya kita tiada rintangan. Kita terhubung ke segala benda langit di alam semesta. Kita semua sebenarnya ada. Maha kebijaksanaan yang tanpa rintangan ini. Hanya saja kita tertutupi oleh ketidaktahuan dan kerisauan. Maka kita sekarang kembali melatih pemikiran dan berkonsentrasi pada esensi dari batin. Kita mestinya harus benar-benar melatih pemikiran dan konsentrasi pada esensi dari batin. Fokus untuk memahami, memikirkan baik-baik esensi dari batin kita, sifat hakiki tatata kita, sehingga setiap orang sebenarnya mempunyai penembusan besar, kebijaksanaan besar tanpa kebocoran. Sikap menakjubkan yang murni pada dasarnya ada. Berharap kita semua setiap saat lebih bersungguh hati.